Selanjutnya kita bahas materi bab 5 atau bab 6 bagian kelima, masih seputar elastisitas. Kita akan masuk pada pembahasan bagaimana cara mengukur elastisitas silang. Elastisitas permintaan silang adalah mengukur bagaimana perubahan kuantitas atau jumlah yang diminta oleh konsumen atas sebuah produk akan mempengaruhi harga produk lainnya. Kita akan lihat hubungan keduanya. Elastisitas permintaan silang adalah atau merupakan derajat kepekaan dari permintaan suatu barang terhadap perubahan harga barang lain. Elastisitas silang dimanfaatkan untuk menentukan sifat hubungan antar barang. Terdapat rumus di dalamnya. EAB artinya adalah elastisitas harga barang A terhadap B sama dengan P1B ditambah P2B dibagi Q1A ditambah Q2A dikalikan delta QA dibagi delta PB. Maksudnya adalah elastisitas silang antara produk A dan B dapat dihitung dengan harga awal produk B ditambah harga produk B setelah perubahan dibagi dengan kuantitas permintaan awal produk A ditambah kuantitas permintaan awal produk A setelah harga berubah dikalikan dengan kenaikan permintaan produk A dibagi kenaikan harga produk B. Oke, kita akan lihat lebih mudah di dalam kasus soal atau contoh. Jadi elastisitas silang hanya berlaku untuk dua macam barang saja. Satu, barang komplementer, elastisitas silangnya bersifat negatif. Sedangkan barang substitusi, elastisitas silangnya bersifat positif. Kita lihat contoh soal dari kasus ini. Apabila terjadi permintaan sepeda motor, mengalami peningkatan dari 100 unit menjadi 127 unit. Anggaplah per tahun atau per bulan atau per hari. Sedangkan harga mobil rata-rata naik dari 80 juta menjadi 100 juta kenaikan harga mobilnya pada waktu yang sama. Sehingga karena harga mobil naik, maka orang cenderung beralih ke sepeda motor. Sehingga harga permintaan mengalami peningkatan dari sebelumnya 100 unit per hari menjadi 127 unit per hari. Contoh kasus. Pertanyaannya, berapa nilai elastisitas silang antara mobil dengan sepeda motor tersebut dan bagaimana hubungan kedua barang tersebut? Apakah substitutif atau komplementer? Kita akan lihat dari rumus yang ada. Elastisitas silang barang AB, rumusnya tadi kita sudah tahu, P1B plus P2B dibagi Q1A plus Q2A kali delta QA dibagi delta PB. Maka diketahui P1B sama dengan 80 juta adalah harga barang mobil sebelum terjadi kenaikan, P2B adalah harga mobil setelah kenaikan, delta QA itu adalah jumlah unit kendaraan sepeda motor yang mengalami kenaikan dari 100 unit ke 127 itu adalah 27 unit. Sedangkan delta PB adalah kenaikan harga mobil sebelum atau sesudah menjadi 100 juta dikurangi 80 menjadi 20 juta. Jadi deltanya kenaikannya 20 juta. Q1A itu adalah jumlah sepeda motor sebelum terjadi kenaikan, dan Q2A adalah 127, maka tinggal memasukkan dalam rumus EAB sama dengan 80 juta plus 100 dibagi 100 plus 127 kali 27 per 20, maka EAB-nya menjadi 1,07. Kalau EAB positif, maka ini berarti bahwa dapat disimpulkan hubungan mobil dan motor bersifat substitutif. Karena di awal kita sudah sepakat bahwa
terdapat dua prasyarat atau dua kondisi di mana kalau dia silangnya positif, berarti barang itu substitutif, sedangkan kalau elastisitas silangnya negatif, maka barang tersebut adalah komplementer atau pengganti. Maka dalam kasus ini, apabila terjadi kenaikan harga barang A, maka akan berakibat kenaikan permintaan barang B. Pada kasus itu juga bisa dirubah atau bisa dilihat dari rumus X delta atau silang X sama dengan persentase perubahan jumlah barang X yang diminta dibagi persentase perubahan harga barang Y. Atau EXY sama dengan delta QX dibagi delta PY dikalikan PY per QX. Kita masukkan dalam contoh biar lebih mudah. Contoh soal dengan memakai rumus di atas. Variasi harga dan jumlah barang yang diminta berupa gula pasir, gula Jawa dan gula batu untuk semester 1 dan 2 periode tahun tertentu berdasarkan laporan ecelan penjual sebagai berikut. 1. Barang gula pasir P semester 1 kebutuhannya 11.000 kilo atau harganya 11.000 per kilo, kebutuhannya 20.000. Semester 2 dengan harga naik 13, maka kebutuhan meningkat menjadi 25. Sedangkan gula Jawa dari harga per kilo 7.000, semester 1 hanya membutuhkan 15.000 kilo, pada saat harga naik 8.000, ternyata kebutuhannya turun menjadi 13. Sedangkan barang gula batu, semester 1 harga per kilo 8.000, kebutuhannya hanya 7.000, tiba-tiba pada saat dia naik harga menjadi 10.000, kebutuhannya menjadi drop menjadi 4.000. Artinya dalam kondisi ini, harga gula pasir tidak mempengaruhi terhadap jumlah permintaan barang. Pertanyaannya, hitunglah dari kasus di atas atau tabel tersebut, elastisitas silang antara gula pasir dan gula Jawa dari data itu. Maka kita lihat, jawab, diketahui jumlah gula pasir tadi 25.000 pada semester 2. Semester 1 gula pasirnya 20.000. Sedangkan harga gula Jawa setelah terjadi kenaikan adalah 8.000. Sedangkan harga gula Jawa sebelum naik adalah 7.000. Ditanyakan elastisitas silang antara gula pasir dan gula Jawa. Maka jawabnya adalah delta QP sama dengan 25.000 dikurangi 20 adalah 5.000. Delta PJ 8.000 kurangi 7.000 adalah 1.000. PJ 7.000. PJ itu harga gula Jawa dan QP adalah 20.000 jumlah gula pasir. Tinggal memasukkan rumus sederhana. Delta QP dibagi delta PJ dikalikan PJ per QP maka 5.000 per 1.000 dikalikan 7.000 per 20.000. Nilainya 1,75. Artinya positif. Ingat, kalau nilai positif berarti fungsi ini adalah sebagai fungsi. Artinya elastisitas silang gula pasir terhadap gula Jawa lebih daripada 0 berarti antara gula Jawa dan gula pasir merupakan barang substitusi atau pengganti. Yaitu bila mana harga beli barang gula pasir mengalami kenaikan, maka jumlah gula pasir yang diminta akan turun. Dan peristiwa ini diikuti peningkatan jumlah gula Jawa yang diminta di pasar. Demikian juga sebaliknya, jika harga beli per kilo gula pasir turun, maka jumlah gula pasir yang diminta akan naik. Sementara jumlah gula Jawa yang diminta mengalami penurunan.
Demikian pembahasan pada part kelima, kita akan lanjutkan pada part atau bagian berikutnya.